2 minggu lalu ya, saya mentok di sini. Eh, kita lanjutkan aja pertemuan kita yang terakhir. Jadi kita akan mencari gaya batang yang terjadi pada sebuah struktur rangka, ya. Jadi di sini contohnya adalah ada sebuah jembatan kayu, ya. Nah ini jembatan kayu, Nah sebelum kita menghitung dimensi balok, kita harus tahu dulu nih berapa sih gaya batang yang terjadi. Nah, kita tahu di sini ada jembatan kayu. Nah, jembatan kayu terdiri dari rangka-rangka kayu. Ya. Ini kalau pengen tahu, ini namanya jembatan Warren Truss. Oke. Di dalam struktur rangka itu ada yang namanya batang tekan, ada juga yang namanya batang tarik. Ya. Kalau batang tekan berarti gaya yang terjadi pada kedua tumpuannya itu adalah saling menekan. Sementara batang tarik adalah gaya yang terjadi pada tumpuan adalah gaya saling tarik menarik. Ya, contohnya ini A ke B, ya, B menekan ke A dan A menekan ke B. Nah, maka di sini akan terjadi batang tekan. Oke, lalu ada A ke C. Nah, di sini titik A akan menarik batang ke titiknya. Sama C juga, saling menarik. Nah, berarti kita sebut ini adalah batang tarik. Ya. Oke, contohnya di sini adalah kuda-kuda kayu, ya. Di sini biasanya kalau yang kakinya ini dia adalah batang tekan, yang di bawah adalah batang tarik, dan sisanya adalah batang. Lalu ada balok sokong, di sini adalah batang tekan, lalu dia yang vertikal ini adalah batang tarik. Ya. Oke, saya lanjutkan. Contoh di sini rangka kayunya adalah seperti ini, ya. Seperti ini. Setelah kita hitung, singkat cerita kita hitung, ya, ada dua tumpuan. Gaya pada dua tumpuan itu adalah masing-masing sebesar 200 kN. Nah, yang jadi pertanyaan, berapa sih gaya batang yang terjadi pada D1? Ya. Lalu, berapa sih gaya batang yang terjadi pada H1? Berapa gaya batang yang terjadi pada D2? Berapa gaya batang yang terjadi pada O1? Ya. Jadi setiap batang harus kita ketahui berapa sih gaya batang yang terjadi. Nah, setelah gaya batang itu bisa kita ketahui, baru kita bisa menghitung berapa sih dimensi balok yang kita perlukan. Sebetulnya jujur ini adalah domainnya mekanika teknik, tapi nggak sempat saya bawakan di semester yang lalu, makanya dengan sangat terpaksa saya berikan di struktur kayu. Oke, contoh di sini, ya. Nah, kita harus mulai dari titik yang diketahui. Kita harus mulai untuk mencari gaya batang. Kita harus mencari dimulai dari titik yang belum diketahui, maksimal 2 batang. Oke, berarti di sini hanya ada 2 kesempatan, ya, yaitu titik A dan titik F. Nah, titik A dan F. Kenapa? Karena pada titik A terdapat 2 batang yang belum kita ketahui, yaitu D1 dan H1. Sama di titik F juga ada 2 batang yang belum kita ketahui, yaitu H3 dan D3. Lalu bagaimana dengan titik yang lain? Kita contoh ambil titik C. Nah, C. Seandainya kita mulai dulu dari titik C, di sini ada 3 batang yang belum kita ketahui berapa sih gaya batangnya. Di sini ada 3 nih, maka titik C ini belum bisa kita pakai untuk pendahuluan. Ya. Ya sama di titik ini juga sama. Misalkan di titik B, kita lihat B. Oke, gaya yang terjadi udah kelihatan 200.
Tetapi di sini belum ketahuan nih H1, D2, D3, dan H4. Berarti ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 batang yang belum kita ketahui. Berarti titik B ini belum bisa kita pakai. Ya, kesempatan kita satu-satunya hanya ada di titik A atau titik F. Oke, next. Lanjutkan. Nah, kita lihat di sini titik A. Ya, di titik A ada balok D1 dan H1. Ya, ada D1 dan H1. Di sini kita lihat D1 panjangnya adalah 4 meter. Ya, ini adalah tingginya ya. Tingginya kita ketahui 4 meter. Oke. Lalu H1 berarti di sini setengah H1 setengah H1 sama dengan 2. Setengah H1 sama dengan 2. Nah, di sini 2 meter. Kenapa di sini ada 2 meter? Kita lihat di sini. Oke, total panjang A ke B adalah 4 meter. Berarti kalau seandainya ini segitiga sama kaki, berarti panjang dari setengah H1 adalah 2 meter. Ya, berarti di sini ada 2 meter setengah H1-nya. Berarti di sini akan ada panjang sebesar 2 meter. Sini ada 2 meter. 2 meter. Ya. Di sini juga 2 meter. Nah, untuk apa kita ketahui ini? Kita akan menghitung berapa sih panjang balok D1. Ya. Nah, berarti si balok D1 bisa kita hitung menggunakan teori Pitagoras. Ya. Kita lihat di sini. Kita hapus dulu. Ya, berarti D1 kuadrat, misalkan ini adalah D1. Ini adalah D1. D1. Ya. Oke, berarti untuk mencari D1 apa ditambah apa? Sini. Ayo. Untuk mencari D1. Ayo. Sisi kali lebar. Sisi dikali lebar. Anda masih ingat Pitagoras? Berarti apa ya? Samping kuadrat ditambah depan kuadrat. Ya, berarti di sini 2 meter ditambah 4 meter. Kita lihat di sini. 2 dikali 2 berapa? 4. 4. Ditambah 4 kali 4 berapa? 16. 16. Oke, berarti di sini D1 kuadrat sama dengan berapa? 20. 20 meter. Oke, sekarang si D1 kuadratnya kita hilangkan. Si D1 sama dengan akar berapa di sini? Sama dengan akar berapa? 20. Akar 20. Coba hitung berapa akar 20? Akar dari 20 berapa? 4,47. 4,47. Nah, berarti si D1 panjangnya adalah 4,47 meter. Nah, udah ketahuan nih, D1 berarti panjangnya 4,47 meter. Nah, oke. Sekarang
selain panjang, kita butuh data yang lain lagi. Nah, kita butuh data sinus dan kosinus dari batang ini. Oke, kita lihat. Sin A, seandainya di sini adalah A. Ya, AH. Seandainya kita ganti P-nya adalah yang miring, PV-nya adalah yang vertikal, PH-nya adalah yang horizontal. Sin A berarti apa per apa? Sin A berarti apa per apa? Sin. Depan dibagi Samping. depan dibagi sin demi, depan dibagi Miring. miring. Berarti PV depannya apa di sini? Kalau di sini adalah sudutnya. Ini adalah sudut ini. PV. PV per P. P. Kita lihat sin A. Oke, berarti sin A sama dengan PV-nya udah ketahuan belum? PV-nya Ah, misalnya 4. 4 meter. 4 dibagi berapa? 4,47. 4,47. Berapa hasilnya? Empat dibagi 4,47, 0,8. 0,85. Benar 0,85? Iya, Pak. Oke. Sekarang udah ya, berarti sin A adalah 0,85. Sekarang cos A. Samping per miring. Berarti apa berapa ini? Cos sami, samping per miring. Sampingnya berapa di sini? 4 meter, Ayo. Pak. Samping, lihat sudutnya adalah ada di sini. Ini depannya PV, sampingnya PH. PH. Nah, berarti PH per PH per P. PH per P. Oke, berarti cos A sama dengan PH-nya berapa? 2 meter, Pak. per 4,47. 4,47. Berapa hasilnya? 0,44. 7. Udah 7. Nah, oke. Udah ketahuan nih, sin-nya adalah 0,85 dan cos-nya adalah 0,447 dari segitiga ini. Oke, next kita akan mulai menghitung metode Ritter. Ya. Jadi untuk menghitung gaya batang itu ada 3 metode, ya. Saya tulis di sini. Menghitung gaya batang. Jadi gaya batang ada 3 metode. Pertama adalah metode Cremona, lalu ada metode Ritter, terakhir metode titik simpul. Nah, yang dari SMK pasti pernah ini. Kalau Cremona itu mainannya sama penggaris, jadi grafis. Kalau Ritter itu adalah campuran, titik simpul juga campuran. Nah, kita akan gunakannya Ritter contohnya. Oke, kita lihat di sini. Ya, si sin cos-nya udah ketahuan nih, ya. Berarti mana tadi? Coba hitung lagi, 4 dibagi 4,47 berapa? Kok 0,85? Kemarin saya hitung 0,89. Coba hitung lagi berapa hasilnya. 4 dibagi 4,47. Berapa hasilnya? 0,89, Pak. 89, berarti bukan 85. 0,895 ya. Oke, berarti
eh, kita di sini pindahkan dulu di sini. Sin A-nya adalah sekian. Cos A-nya adalah sekian. Oke. Nah, sekarang kita coba hitung, kita buktikan. Ini udah saya hitung, hasilnya si D1 itu adalah min 223,7,71. Sekarang kita buktikan, bener nggak sih si D1 itu sebesar itu? Oke, kita pindahkan dulu. Nah, pertama, untuk menghitung gaya batang, metode Ritter, ya, contohnya seperti ini. Di sini kita lihat ada titik A, ya, A, B, dan C. Kita potong dulu hanya yang berhubungan dengan titik A, karena kita akan mulai dari titik A. Oke, jadi seperti ini ya contohnya. Nah, secara tidak langsung, sebetulnya di sini ada titik C dan di sini ada titik B. Oke. Benar nggak di sini titik B? Kita lihat di sini. Oh benar, di sini ada B, di sini ada C. Oke. Nah, kita harus menghitung seandainya yang kita hitung adalah D1, ya, kita harus hitung pada kita harus tinjau pada titik yang berseberangan dengan titik D. Ya, berarti di sini yang berseberangan dengan titik D adalah B. Contohnya tergantung tujuan, karena kita akan mencari D1, ya. Kita akan mencari D1 dulu. Kita harus ditinjau dari titik B. Sementara kalau kita akan menghitung H1, maka tinjauan kita harus pada titik C. Ya. Contoh, kita tinjau dulu dari titik B. Titik B. Berarti di sini ada sigma momen pada titik B. Insert sigma momen pada titik B. Simbol sigma momen pada titik B harus sama dengan 0. Ya, berarti di sini ada, kita lihat. Pertama, kita lihat jadi di sini kita akan asumsikan semua batang itu mengarah dulu ke titik B. Ya. Oke, kita lihat di sini ada yang namanya RAV. Kita lihat ke titik B. Ini kita alat bantu. Kita lihat. Nah, ini adalah alat bantunya. Kita lihat jarak RAV ke titik B berapa jaraknya? 4 meter, Pak. 4 meter. Oke. Lalu setelah RAV, ya, kita lihat karena di sini si D1 miring, ya, D1 miring, ya, maka kita cari berapa sih gaya vertikalnya dulu ke titik B. Ya, berarti di sini akan ada, kita lihat D1 vertikal, berarti di sini ada lihat D1V arahnya ke atas pada titik B, dia berputar.
Ya, berarti dia arah perputarannya adalah ini, ke atas, lalu ke bawah. Ya. Oke, jadi dia searah dengan jarum jam. Sama si RAP juga searah dengan jarum jam. Oke, maka di sini ada D1V D1V dengan jarak sebesar. Nah, D1V karena gaya itu bisa kita proyeksikan ke titik A, dia jaraknya sama, yaitu 4 meter. Oke. Dan karena dia arahnya searah dengan jarum jam, maka simbolkan positif. Oke. Lalu ada D1H-nya dihitung juga nggak ya? Oke. Nah, sekarang sudah. Lalu ada ditambah D1H. Kita lihat ada gaya apa? Ada RAV, ada D1V, dan ada D1H. Kenapa ada D1H? Nah, karena ini si batang D1-nya miring. Berarti di sini ada gaya vertikal dan ada gaya horizontal. Oke, D1H. Ada D1H. Nah, D1H dia posisinya bukan ada di ujung, tapi berhimpitan dengan H1. Oke, berarti dia ada di sini, D1H-nya. Ini adalah D1V. Ini adalah D1V. D1V. Dan ini adalah D1H. Oke. Nah, D1H. Nah, karena dia berhimpitan dengan H1, maka kita tuliskan jaraknya sama dengan 0. Oke. Lalu ada plus, mau minus, mau plus, mau min, karena di pengalinya adalah 0, maka hasilnya akan 0. Kita lihat ada apa lagi setelah D1H. Ada H1. Karena berhimpitan lagi, sama kayak D1H, maka dia jaraknya adalah 0. Oke, kita sederhanakan. RAV, berapa nilainya RAV? Kita bisa memasukkan angkanya. RAV berapa nilainya di sini? Irsya bara Umayyah. RAV nilainya berapa di sini? Ayo. Irsya bara Umayyah. Irsya bara Umayyah. Halo? Irsya bara Umayyah. Halo? Irsya bara Umayyah. Berapa nilainya RAV? Ayo. Kita pesertanya hanya ada 1, 2, 3, 4. Kalau Anda dikeluarkan, kita kuliah cuma bertiga nih. Irsya bara Umayyah. Nggak ada. Nggak ada Irsya bara Umayyah. Oke. Arigi Bu Heri. Ya, Pak. Oke. 200, Pak. RAV. Oke. RAV adalah 200. Jaraknya berapa? 4. 4. Nah, sekarang D1V. D1V udah ketahuan belum? D1V. Gaya batang vertikal pada D1.
Udah ketahuan belum? 0,894 bukan, Pak? 0,894 itu masih sinusnya. Justru kan yang akan kita cari itu D1V. Berarti D1V belum ketahuan. Berarti ini kita masih D1V. Oke, D1V karena di sini adalah vertikal, maka bisa kita uraikan menjadi 0,894 D1 ya. Jadi sementara jaraknya berapa nih? D1V ke titik B. Berapa jaraknya? Dari Ibu Heri? 4, Pak. 4. Oke. Lalu D1H kali 0, H1H sama kali 0 sama dengan 0 ya. Nggak ada artinya ya. Pak. Ya. Oke. Jadi ini sama dengan 0. Sekarang kita lihat. 200 dikali 8 berapa? (200 dikali 4 berarti berapa? 800, Pak. 800. Oke, sekarang 0,894 D1 kali 4-nya pindah ruas ke sini, berarti sama dengan minus 0,894 D1 dikalikan dengan 4. Nah, oke, berarti ininya kalau kita tukar aja ya biar nggak pusing. 0,894 D1 dikalikan dengan 4 sama dengan minus 800. Oke, berarti kita bisa uraikan 0,894 dikalikan dengan D1 sama dengan min 800 dibagi berapa? 4. 4-nya kita geser. Oke, berarti 0,894 D1 sama dengan min berapa? 200. Sekarang berarti D1 sama dengan min 200 dibagi 0,894. Hasilnya berapa? Min 22 3 ada komanya enggak? Koma 71. Nah, berarti D1 ini gaya batang yang terjadi pada batang D1 adalah sebesar minus 223,71. Jadi di sini kita bisa tuliskan, oh berarti si D1 ini gaya batangnya adalah min di D1 sama dengan min 223, koma berapa tadi? 71, Pak. 71 kilonewton. Nah, di sini. Nah, kita lihat karena simbolnya di sini adalah minus, maka kita dapat sebut bahwa si batang D1 ini adalah batang tekan. Gitu. Ya, ini adalah metode Ritter. Oke, ada yang ditanyakan? Kita lihat sebelumnya sudah saya hitung juga, kita benar nggak hasilnya 22. Oke, 223,71 sama ya. Ada yang tanyakan? Silahkan. Ada yang ditanyakan sampai sini? Tidak ada, Pak. Oke, nggak ada. Sekarang setelah
tadi batang D1 sudah kita ketahui, kita akan menghitung, sorry sebentar. Nah, ini ada yang ketinggalan. Nah, kenapa di sini kita menghitung sin cos? Ya. Di sini ada sin cos lagi, kenapa? Jadi, kita perlu nilai sin ini, ya, hanya sebagai, kita perlu menghitung berapa panjang D1 ini adalah untuk mencari berapa sih nilai sinus dan kosinusnya. Nah, di sini kita masih dimensi panjang kali lebar. Kita masih dimensi meter. Ya. Nah, sementara di sini yang kita butuhkan bukan meter lagi, tapi berapa sih gaya batang. Kalau gaya batang berarti hubungannya adalah kilonewton atau ton. Nah, di sini D1 gaya batangnya belum diketahui. Makanya di sini ada lagi D1 sinus alfa. Lalu ada lagi D1H, D1 cos alfa. Seperti itu. Ya. Oke, next. Kita akan mencari berapa sih gaya batang yang terjadi pada H1. Ya, berarti kalau gaya batang yang terjadi pada H1, kita lihat titik mana sih yang berseberangan dengan H1. Kita lihat yang berseberangan dengan H1 berarti titik mana? A, B, atau C? Lalu coba yang berseberangan dengan H1, C, ya. Nah, berarti kita harus tinjau pada titik C. Ya. Oke. Nah, sebelumnya sudah saya hitung H1 adalah 100 kilonewton. Benar nggak? Kita coba hitung. Benar nggak 100 kilonewton? Mana? H1. Nah, H1 sama dengan 100 kilonewton. Benar nggak? Kita buktikan. Ya. Kita lihat. Sigma momen di C. Ya. Sigma momen di C. Berarti kita akan ketemu yang namanya H1. Yang H1, kita akan ketemu H1 dan D1H. Ya. Oke. Sigma momen di C harus sama dengan 0. Kita lihat. H1 ke C. H1 ke C. H1 kita asumsikan arahnya semuanya menjauhi titik A. H1 ke C. Lihat. H1 ke C. Berarti H1 ke C ada jarak sebesar berapa jaraknya? Kita lihat di sini. Jaraknya berapa H1 ke C? 2 meter, Pak. Kita lihat di sini. H1 ke C. Lihat. Ini H1 ke titik C. Berapa panjangnya? 2, 4. 4. Ya. Jadi di sini jaraknya H1 ke titik C adalah 4 meter. Berarti H1 dikalikan dengan 4. Oke, lalu ada kita lihat H1 ke C. Berarti dia arahnya ke kanan. Ya. Oke, berlawanan apa searah jarum jam? Berlawanan apa searah jarum jam si H1 ini? berlawanan, Pak. Berlawanan. Berarti kita simbolkan sebagai minus. Lalu setelah H1C ada juga D1H. Apa itu D1H? Itu gaya batang pada D1 yang arahnya horizontal. Ya, berarti di sini akan ada D1H. Jaraknya D1H dia berhimpitannya ada di sini nih. Jaraknya berapa ke titik C? Jarak D1H. D1H ada di sini nih, berhimpitan dengan titik A ke titik C. Berapa jaraknya di sini? Berapa jaraknya? 2. Kita lihat. Sama ya,
posisinya D1H itu sama dengan H1, berarti dia ada di bawah. Berarti jaraknya ke titik C, jarak vertikalnya 4, Pak. 4 meter. 4 meter. Nah, kita lihat si D1H sama nih arahnya sama H1, dia menjauhi titik A. Berarti dia negatif positif. Negatif, Pak. Negatif ya. Oke. Udah. Cuma ini aja. Ya. Oke, udah. Berarti harus sama dengan 0. Kita lihat. Min H1. H1 udah ketahuan belum? Udah ketahuan belum sih H1-nya? Belum ya. Kita tulisan dulu 4 H1 min D1H. D1H itu adalah D1 cos alfa baru dikalikan dengan 4. Harus sama dengan 0. Ya. Ini kenapa D1 cos alfa? Karena di sini adalah gaya horizontal. Kalau vertikal itu sinus, kalau horizontal itu cos. Oke, berarti di sini min 4 H1 min D1-nya udah ketahuan belum? D1-nya udah ketahuan belum? Cos, Pak. Iya, betul, cos alfa. Sementara nilai D1-nya udah ketahuan belum? Kan ini kali. Belum, Pak. Belum. Terus ngapain dong tadi kita hitung ini? Mana tadi? Ini. Berarti D1 udah ketahuan belum? Udah, Pak. Udah ya. Nah, baru si D1-nya bisa kita masukkan di sini. Oke. Berarti min 223,71 dikalikan dengan cosnya berapa? 0,447 ya. Udah gitu kita dikalikan lagi dengan 4 harus sama dengan 0. Oke, sekarang min 4 H1 min 223,71 dikalikan dengan 0,447 berapa hasilnya? Min 223,71 dikalikan dengan 0,447. Ada tuh, Pak. Berapa hasilnya? Min 99,99. Min 99,9 dikalikan dengan 4. Kita tulis 100 aja ya. Oke, dikalikan dengan 4. Berarti sama dengan 0. Oke, berarti sini min 4 H1 sama dengan min berarti kalau sini min 400 harus sama dengan 0. Benar nggak? Berarti min 4 H1 plus ini minus dikali minus menjadi plus ya. Plus 400 harus sama dengan 0. Oke, kita tukeran. Min 4 H1 sama dengan min 400. Minnya bisa kita hilangkan ya karena sama. Berarti H1 sama dengan
400 per 4. Hasilnya berapa? 100. 100. Nah, berarti si H1 udah kita ketahui besarnya adalah 100. Nah, di sini simbolnya udah positif. Positif. Nah, berarti di sini H1 dia positif 100. Nah, berarti di sini dia bukan batang tekan, tapi batang tarik. Oke, ya. Nah, kayak gitu. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Sekarang kita pindah, ya. D1 udah, H1 udah. Kita akan coba nih pindah ke titik C. Ke titik C. Kita lihat titik C. Nah, ini titik C. Ya. Oke, ini agak rumit. Ntar kita coba hitung. Nah, di titik C ini kita akan mencari dua batang yang belum kita ketahui, yaitu D2 dan O1. Ya. Nah, di sini di titik C ini ada dua batang yang belum kita ketahui. Oke. Nah, tadi kan udah nih si D1 udah, ya. Kita buletin dulu. Yang ini udah, ya. Oke. Lalu yang udah yang mana lagi? Ini udah. Nah, kita geser ke, bisa nggak ke B? Lihat di B. Di B ada yang udah kita ketahui, cuma batang yang ini aja, yang H1, ya. Yang D2, D3 dan H2-nya belum. Berarti ini belum bisa kita mulai. Next kita lihat di titik C. Di titik C ada 3 batang, yaitu D1, O1 dan D2. Ada 3 batang yang berhubungan dengan titik C. Dan di sini ada satu batang yang sudah kita ketahui, yaitu D1. Ya. O1 dan D2-nya belum kita ketahui berapa sih gaya batangnya. Kita coba hitung, ya. Nah, kita lihat di titik C, ya. Di titik C, kecilkan sebentar. Titik C, oke. Nah, kita akan mencari berapa sih gaya batang O1 dan D2. Kita lihat dulu contekannya. Oke. Sekarang kita di sini ada secara tidak tertulis, ya. Di sini ada ada titik simpul A dan B. A dan B, ya. Nggak ditulis di sini A dan B. Nah, jadi tadi, ya, untuk mencari berapa sih gaya batang yang terjadi, nah, kita harus tinjau dari batang yang berseberangan. Batang yang berseberangan. Berarti di sini kita bisa mulai ditinjau dari sigma momen di B. Sigma momen di B. Sigma momen di B harus sama dengan 0. Ya. Sigma momen di B harus sama dengan 0. Kita lihat di sini sigma momen di B. Berarti di sini akan ada gaya batang pada O1
O1 dan gaya batang O1 terhadap B berapa di sini? O1 terhadap B. Jaraknya berapa? 4 meter. 4 meter. 4 meter. Oke, sini adalah 4 meter. Lalu lihat arahnya O1 ke B. Berarti arahnya selalu menjauh. Berarti dia searah dengan jarum jam. Oke, berarti di sini simbolnya positif. Oke, lalu ada juga nah D1 yang kita yang horizontal aja dulu. D1H. Jadi di sini akan ada ditambah D1H ya. D1H. Sebentar saya cari contekan dulu, lupa. D1H D1H jaraknya 4. Oke, kita lihat D1H. Mana tadi? D1H. Nah, D1H dia ada di sini. Kan udah ketahuan nih si D1H itu minus. Jadi gayanya tarik. Nah, si D1H dia posisinya ada di sini. Nah, D1H maka D1H ada di sini nih posisinya. Ya, D1H. Oke. Kalau kita tinjau pada titik B, berarti D1H itu ada jarak sebesar berapa? Berapa meter? Ini D1H dia 4 ada meter. 4 meter. 4 meter. Oke. Nah, arahnya dia ke titik B positif. Oh, negatif soalnya dia kan udah tarik ya. Oke, lalu ada lagi D1V. Nah, dia D1V ini beda, dia ada di sini. Dia ada di sini. Ya, biasanya ada sini. Nah, ini adalah D1V. Oke, D1V. Maka si D1V terhadap titik B, sini ada D1V, V, jaraknya adalah berapa? Sebenarnya di sini ada di tengah? 2 meter. 2 meter. 2 meter. Nah, di sini harus sama dengan 0. Ya. Oke, O1. Oh, ada lagi apa ya di sini? D2H. D2H dihitung juga nggak? Enggak kayak. Oke. Oke, cukup di sini aja. D2H. Oke, sekarang kita mulai hitung. O1 kali 4. O1-nya udah ketahuan belum? O1 udah ketahuan belum? Belum ketahuan. Belum ya, berarti di sini kita tulis 4 O1. Oke. Ditambah, kita lihat D1H. Nah, karena di sini kita udah ketahuan nih, si D1-nya ini adalah batang tarik, maka kita tuliskan di sini means D1H-nya D1H kali 4. D1H. D1-nya adalah berapa? 223. Mana tadi itu ya? Sini ya. 223,71. D1H-nya udah ketahuan belum di sini? Bisa dihitung nggak?
Oke, kita urutkan aja. D1H, D1 itu adalah D1 dikalikan dengan cos alfa, ya, berarti D1 min 223,71 dikalikan dengan cos alfa dikalikan dengan 4 ditambah, kasih tanda kurung lagi, D1V, berarti D1V sama karena dia batang tarik, gayanya adalah minus, min 223,71 dikalikan dengan sin alfa, ya, dikalikan dengan 2. Oke, sekarang cos alfanya tadi berapa ya, udah kita hitung. Nah, ini jadikan alat bantu kita. Harus sama dengan 0. Oke, berarti di sini kita hitung 4 O1 ditambah min 223,71 dikalikan dengan cos alfa 0,447 dikalikan dengan 4 ditambah minus 223,71 dikalikan dengan sin alfanya adalah 0,895 dikalikan dengan 2. Oke. Harus sama dengan 0. 4 O1 tambah, sekarang 223,71 dikali 0,447. Negatif 100, Pak. Oke, kita langsung tuliskan di sini. Min 100 dikalikan dengan 4. Ya. Oke, ditambah, ini kasih tanda kurung lagi. Min 223 dikalikan dengan 0,895. Negatif 200,22. 200,22. Oke, berarti udah dikalikan belum? Oh, belum ya. Oke. Ini dikali 2. Harus sama dengan 0. Kita mulai sederhanakan, berarti di sini 4 O1 min 400 min 200,22 dikali 2 berarti 400,44 harus sama dengan 0. Berarti 4 O1 min 800,44 harus sama dengan 0. Berarti 4 O1 sama dengan berapa? Berapa? Min 800. Min 800,44. Oke, berarti O1 sama dengan O1 sama dengan min, sorry, ini udah plus ya, soalnya tadinya minus. Oh ya.
Berarti di sini adalah 800,44 dibagi 4 sama dengan 200. Nah, berarti si O ini simbolnya positif, berarti dia adalah balok tekan. Nah, berarti si O1 udah bisa kita udah lulus nih si O1. Berarti di sini besarannya adalah O1 sama dengan 200. Nah, ini gaya batang. Berarti di sini udah gaya batang tarik ya. Batang tarik. Jadi kalau minus dia batang tekan, kalau plus dia batang tarik. Oke, next. Kita udah O1 ya. Sekarang kita lihat sigma momen di CA2. Oke, hasilnya adalah 200. Kita lihat contekan benar nggak 200? Benar 200. Nah, sekarang kita mencari berapa sih gaya batang yang terjadi pada D2. Ya. Gaya batang yang terjadi pada D2. Oke. Ini mirip dengan kita mencari gaya batang pada D1. Nah, berarti kita lihat D2 ya. Kita harus hitung dari titik yang nggak ada kaitannya sama D2. Berarti kita akan balik lagi ke titik A. Nah, kita balik lagi ke titik A. Sigma momen di A. Nah, sigma momen di A. Ini harusnya si D2 itu hasilnya berapa nih? Kita lihat. Nah, si D2 hasilnya 223,71. Kita buktikan benar nggak sih si D2 ini 223,71. Kita lihat sigma momen di A. Jadi kita tinjaunya dari titik A, jadi dari sini. Oke. Nah, sigma momen di A. Ada rumit juga ya. Sigma momen di A. Berarti di sini kita lihat ada yang berseberangan dengan titik A. Oke, yang berseberangan dengan titik A ada yang pertama sama dengan ada O1. Nah, lihat O1 terhadap titik A. Ya. O1 terhadap titik A. Kita lihat di sini. Kok susah ini. O1 terhadap titik A. O1 terhadap titik A. Nah, di sini si O1 ada jarak ya, sebesar berapa tingginya? Nah, O1 dia ada di sini nih. O1 terhadap titik A. O1 ke sana nih. Berarti A-nya ke sini. Berarti dia arahnya searah dengan jarum jam. Jadi O1 jaraknya ke titik A, jarak vertikalnya berapa? 4. Oke, lalu ada, nah kita nggak bisa ngitung D2H ya, karena dia berhimpitan pada titik A. Kita lihat yang berseberangan pada titik A, berarti D2V plus D2V. D1 juga nggak bisa, soalnya dia sudah berhimpitan dengan titik A. Jadi yang kita hitung adalah garis
atau batang yang tidak berhimpitan dengan titik yang kita tinjau. Nah, lihat D2V terhadap A, jaraknya berapa di sini? D2V terhadap titik A. Di sini ada jarak sebesar 4 meter juga. D2V ada di tekan dulu. Oh, sorry. Salah. D2V dia bergeraknya bukan di ujung sini. Ya. Bukan di sini. Tapi dia ada di sini. Oke, maka di sini jarak yang terjadi sini adalah D2V. Sini adalah D2V. D2V. Nah, berarti di sini jaraknya bukan 4 tapi adalah 2 karena dia bekerjanya pada titik simpul C. Dia ada di sini. Oke. Harus sama dengan 0. Ya. Oke. O1-nya udah ketahuan, berapa O1? 200 dikalikan dengan 4. Oke. Tambah D2V. Nah, karena D2V ini adalah vertikal, kalau vertikal berarti kita hubungannya dengan sinus. Berarti sama dengan, kasih tanda kurung biar nggak pusing, D2 dikalikan dengan sin alfa dikalikan dengan jaraknya adalah 2. Ini kasih tanda kurung. Harus sama dengan 0. Kita lihat. 200 dikali 4, 800. Ditambah D2-nya udah ketahuan belum? Belum ya. 2 dikalikan dengan sin alfa. Sin alfa adalah 0,894. Lalu masih dikalikan dengan 2. Sama dengan 0. Oke, berarti di sini kita si 800-nya kita pindah ruaskan ya. Berarti D2 dikali 0,894 dikalikan dengan 2, hasilnya adalah sama dengan min 800. Ya. Oke, berarti D2 dikali 0,894 sama dengan min 800 per 2. Ya, berarti D2 dikalikan dengan 0,894 sama dengan min berapa? 400. Oke, berarti D2 berapa di sini? Bisa kita hitung. D2 sama dengan min 400 dibagi 0,894. Berapa hasilnya? Min 447,42. 47,42. Oke, terima kasih. Berarti si D2 gaya batangnya adalah min 447. Bentar, benar nggak nih? Kita lihat contekan. Salah nih. Harusnya 223,71. Kita lihat mana yang salahnya nih. Ada D2V, ada D2H. Oh, ternyata di sini ada D2H juga. Salah, kita D2V doang. Berarti di sini harusnya ditambah D2H. D2H.
Lihat D2H ke titik A. Di sini ada D2H. Jadi di sini ada D2H. Ya, D2H. Berarti D2H dia posisinya ada di sini nih. Nah, D2H ke titik A berarti ada jarak 4. Oke. Ini kurang nih. Saya ketinggalan. Oke, berarti di sini ditambah D2H adalah D2. Nah, lihat D2H dia ada di atas terhadap titik A, dia jaraknya 4 meter, dia searah dengan jarum jam. Berarti kita simpulkan positif dulu. D2 dikalikan dengan cos alpha pindah. Oke. D2 dikalikan dengan cos alpha dikalikan dengan 4. Oke, berarti di sini tambah lagi. D2 sama dengan D2 dikalikan cosnya adalah 0,447. Ntar kok jadi D2-nya ada 2. Itu yang akan kita cari. D1V, D2V, D2H. Oh iya, bentar. Oke. 0,447 dikalikan dengan 4. Oke, berarti di sini 800-nya udah kita pindah, 0,894-nya kita pindah, ditambah dengan D2 dikali 0,447 dikalikan dengan 4 sama dengan 800. Oke, berarti di sini ada min 800. Kita hapus dulu biar nggak pusing. Oke. Kita kalikan 0,894 dikalikan dengan 2. Berarti D2 kali 0,894 dikali 2 berapa? 1,788. 1,788 ditambah 0,447 dikalikan dengan 4 berapa? Sama Pak, 1,788. Sama 1,788. Oke, berarti ini D2 juga ya. D2 dikali sama dengan min 800. Oke, sekarang karena ini si D2-nya menjadi konstanta, kita 1,788 ditambah 1,788 berapa? 3,4 berapa? 3,576. 3,57 D2 sama dengan min 800. Nah, berarti D2 sama dengan min 800 dibagi 3,57. Berarti D2 sama dengan 24,8. Nah, ini simbolnya dia masih minus ya. Nah, berarti di sini si D2 adalah dia batang tekan sebesar 224, sekian. Jadi di sini D2 adalah
Oke. Min 224. Koma berapa? 08. 08. Oke, berarti kita sudah setengahnya nih ketahuan. Kita tinggal PR-nya D3, H2 sama D4. Nah, berarti kalau kita lihat di sini karena simetris, nah berarti dia besaran nilai D1 dan D6 adalah sama. Besaran O1 dan O2 adalah sama. H1 dan H3 juga sama. Jadi PR kita cuma D3, H2, dan D4. Oke, cukup bikin pusing. Ada ditanyakan sampai sini? Ada yang ditanyakan sampai sini? Ada yang ditanyakan? Nggak ada? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, saya cukupkan sampai di sini. Nanti akan saya upload tugas ya. Saya upload tugas persis seperti ini. Nanti silakan Anda hitung berapa sih gaya batang yang terjadi pada batang tersebut. Persis seperti ini. Nanti saya upload tugasnya. Oke, di Google Classroom. Kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup sampai di sini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan pertemuan kita bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.